Hai Bebetan Lover, saya Feldi. Minggu ini saya akan membahas tentang ukuran mangsa dan durasi makan untuk babi piton ya. Jadi seperti sudah kalian tahu, namanya makhluk hidup pasti dari kecil tumbuh besar gitu ya. Nah, ukuran mangsa itu saya lebih dalam ini lebih menekankan untuk red ya dibandingkan mencit, karena untuk mencit itu biasa saya menggunakan yang sapi atau yang baru bisa induk untuk hatchling, atau enggak saya langsung beralih ke red. Oke, untuk di luar negeri mungkin atau mungkin beberapa breeder red di Indonesia ada yang menggunakan perkiraan range berat untuk menentukan untuk mengelompokkan rednya gitu ya, ukuran rednya. Seperti yang ntar saya coba kasih gambar di sini kalau saya nemu gambar di Google. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan tempat biasa Anda membeli red itu nggak menggunakan berat sebagai acuan? Gampangnya kalian menggunakan patokan ukuran. Silakan, ada istilah pinkish, itu yang masih merah gitu ya. Lalu ada yang ukuran habis itu ada yang pinkish bulu yang udah gede, jadi pinkish yang udah ada bulunya dikit gitu tapi dia matanya belum buka penuh. Habis itu ada red yang sapi. Nah, red yang sapi ini saya rekomendasikan setelah mungkin sekitar 2 minggu setelah dia makan ukuran di bawahnya. Jadi bisa mencit yang sapi 2 minggu kemudian baru dikasih red yang sapi, atau enggak kan dari pinkish atau pinkish bulu langsung ke red yang sapi itu di minggu ketiga gitu ya, bahkan ya. Nah, di atas itu ada ukuran small. Small ini jadi dia sudah mulai agak sedikit remaja lah ya rednya. Nah, ini lebih untuk babi piton yang mungkin sekitar umur 2 bulan. Jadi, atau mungkin beratnya kurang lebih itu sekitar 200 gram lah, itu sudah mulai kasih itu. Lalu mulai masuk 250 gram itu kalau sudah mulai dicoba kasih medium. Nah, medium ini tiap penjual patokannya beda-beda ya. Ada yang medium yang dari yang kecil, ada medium yang besar. Nah, medium yang besar tuh dia sebelum menjadi indukan itu biasa ukuran yang paling besar untuk ukuran medium. Nah, kalau itu untuk ukuran dengan berat 250 gram itu bisa menggunakan medium yang kecil. Sebetulnya saya ada ini babi piton saya berat sekitar 251 gram ini bulan Juli kemarin. Dia sudah saya kasih medium. Nah, untuk babi piton jantan saya berhenti di ukuran small. Kenapa? Karena jantan itu nggak terlalu membutuhkan banyak lemak atau nutrisi untuk untuk seperti betina bertelur gitu ya. Karena kalau misalkan jantan terlalu besar, otomatis dia akan lebih cepat mau kemakan karena birahi gitu. Mau birahi lah ya gampangnya. Nah, itu biasa kalau semakin banyak cairan lemak ya, dia maunya akan semakin lama. Dan rekor saya itu 9 bulan seekor jantan menolak makan. Itu rekor sampai saat ini gitu. Nah, karena hal tersebut saya mencari informasi dan ternyata kebanyakan breeder itu jantan nggak diberikan ukuran medium, tapi cukup di ukuran small aja. Atau seandainya hanya tersedia ukuran medium, mereka paling nggak sekitar 2 minggu kemudian baru dikasih makan lagi. Tujuannya yaitu untuk menjaga timbulan lemaknya supaya nggak terlalu banyak gitu. Lalu untuk betina sebenarnya bisa sampai makan red ukuran jumbo ya atau afkir gitu ya. Nah, cuma saya sangat tidak menyarankan karena akan beresiko untuk ke babi pitonnya. Jadi mungkin di saat babi piton tidak akan makan, rednya yang akan menyerang balik. Itulah saya sangat menyarankan untuk mentok di ukuran medium saja sudah cukup. Di red ukuran medium itu sudah sangat cukup untuk si betina. Kalau untuk di Purwokerto sendiri ukuran medium yang paling sekitar mentok-mentok tuh 10.000 lah. Jadi 10.000 untuk 1 minggu juga lumayan gitu ya.
Jadi kalau Anda memelihara babi hitam jantan, otomatis pengeluaran pakan per minggunya jauh lebih murah gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian bingung nih menentukan rate ini ukuran apa ya gitu. Patokan berikutnya yang paling gampang yaitu adalah lihat bagian perutnya. Jadi babi piton itu banyak yang tertipu dengan ukuran kepalanya. Jadi untuk kiper pemula gitu ya, mereka bingung, wah ini terlalu besar nggak ya, ini bisa masuk kepalanya nggak ya? Itu tipuan yang sangat sering orang awam kena. Nah, ukuran yang paling tepat yaitu maksimal 1,5 kali besar perutnya, ya. Jadi mungkin banyak berpikiran, wah nanti ini kan perutnya besar banget, terus gimana cara masuknya? Dan sebenarnya bagian kulit leher itu babi hitam itu elastis sekali, dan rahangnya juga bisa buka gini ya. Nah, bisa seperti ini. Terus saat menelan, ini bagian leher akan mengembang. Dia ini bagian leher sampai sekitar mungkin 1/4 bagian depan tubuhnya itu sangat elastis. Jadi nggak usah takut mangsa terlalu besar, selama masih dalam batas 1,5 kali besar perutnya pasti masuk. Nah, lalu untuk durasi makan. Durasi makan saya sangat menyarankan paling minimal 1 minggu 1 kali. Nah, demikian karena pencernaan babi hitam semakin dewasa itu semakin lambat, dan ditambah lagi ukuran masanya juga semakin butuh banyak panas untuk mencerna gitu ya. Nah, pemberian makan yang terlalu sering otomatis akan menimbun, dan namanya kalian di peliharaan mereka nggak tahu banyak bergerak gitu ya, hanya bergerak sebatas fokus kandang aja gitu. Otomatis karena aktivitasnya nggak seaktif di alam, mereka akan cenderung lebih cepat untuk menimbun lemak, dimana dapat semakin besar semakin besar untuk mengalami obesitas, dan obesitas itu sangat berbahaya sekali, baik untuk babi hitam yang masih muda maupun yang sudah dewasa gitu ya. Jadi dengan alasan, wah aku mau biar babi hitam cepat besar dikasih makan jujur-jujurin terus, itu saya sangat nggak menyarankan, karena namanya umur babi hitam yang mungkin masih 5 bulan gitu ya, kalian kasih makan misalnya 1 minggu 2 kali makan gitu, ya badannya akan besar. Tapi kalau misalkan terlalu sering, lama-lama dia akan mengalami obesitas dan akhirnya mati mendadak, karena organ pentingnya itu terjepit oleh lemak sehingga tidak dapat bekerja dengan maksimal. Mungkin itu aja kali ya. Jadi untuk ukuran mangsa saya lebih rekomendasikan red itu paling nggak pinggis atau pinggis 10 untuk yang hatchling, sampai sekitar 2 minggu setelah makan. Jadi temannya 2 minggu ya, 2 kali makan sendiri, lalu beralih ke yang sapi sampai sekitar 150 gram, baru ke yang small 200 gram ke medium. Setelah medium untuk betina cukup, tapi kalau misalkan kalian punya betina dewasa dan red medium sedang langka, kalian bisa menggunakan ukuran yang lebih kecil, 2 ekor atau 3 ekor, sesuaikan dengan ukuran babi hitamnya. Tapi jangan menggunakan ukuran mangsa yang besarnya sama, itu lebih dari 1 bulan ya untuk babi hitam dewasa gitu ya. Karena kalau misalkan kalian mau memberikan makan ukuran besar dalam 1 bulan full, itu sebaiknya ada sedikit penurunan ukuran di bulan kedua untuk menghindari obesitas, karena babi hitam yang dewasa itu mereka sudah cenderung lebih untuk menimbun lemak, mempersiapkan untuk reproduksi dibandingkan untuk pertumbuhan, dibandingkan penyerapan nutrisi untuk pertumbuhan seperti waktu saat baby. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan kalau babi hitamnya makannya lancar tapi ukurannya nggak sebesar orang lain gitu ya. Yang penting asal peningkatan beratnya stabil sudah cukup. Nanti setelah 1,5 tahun itu kalian baru akan
mendapatkan ukuran yang mungkin kalian inginkan, maksudnya yang biar bisa dikalungin gitu ya. Cuma saya nggak rekomendasi itu, terus saya bahas aja di topik lainnya ya. Gitu aja kali ya, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.